Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih teman-teman udah nyimak selalu di Kesiswaan Daily. Nah, hari ini saya ada konten yang baru. Kontennya sih podcast ya. Kita ada ngobrol-ngobrol santai. Targetnya sih kita nanti mau ngobrol sama beberapa kelas 9, beberapa kelas 8 gitu ya. Nah, di episode pertama ini spesial banget. Kita kedatangan salah satu mantan ketua OSIS. Mantan ketua OSIS ya. Mantan ketua OSIS yang juga kalau saya perhatikan nih lumayan aktif ya di beberapa kegiatan. Oke, telah hadir bersama kita Kak Salma. Halo. Oke ya. Kak Salma bisa perkenalkan diri dulu mungkin ya? Oke, siap. Oke, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Salma Zakiatur Rahma. Di MTS ada di kelas 9B. 9B. Yes. Oke, mana 9B? Sebelah Oh, sebelah sini kelasnya ya. Oke, 9B. Kalau nonton Kak Salma atau Salma ya, ada sebuah jargon yang saya simak di ini yang berkaitan dengan Salma ya, yang saya simak di pengisian formulir pesan dan kesan buku akhir tahun. Kata salah satu temannya adalah namanya juga hidup pasti pusing. Nah, kalau misalkan namanya juga belajar pasti pusing. Tapi kalau kesulitan nyontek Salma aja gitu. Tahu siapa yang tahu. Gitu ya. Oke, Kak Salma, kita mau bahas belakangan ini di sekolah nih ya, di MTSN 3 Pandeglang itu mungkin sekitaran 1 bulanan ya. Satu bulanan ya kita udah berjalan beberapa penerapan kedisiplinan, ketertiban, kedisiplinan gitu. Mau tahu dong versinya Kak Salma menanggapi hal tersebut bagaimana sih? Dengan adanya ketertiban itu, jadi anak-anak di MTS Negeri 3 Pandeglang ini kayak lebih disiplin aja gitu kelihatannya. Kayak cara berpakaian, misalkan hari Jumat kan tadinya nggak ada peraturan bahwa menggunakan misalkan hitam putih, itu nggak ada. Jadi pada saat nggak ada peraturan tersebut kelihatannya kayak semau mereka gitu. Semau loh. mereka. Kadang ada yang pakai sendal karena ada yang pakai menurut sendal. mereka kan baju bebas Iya. gitu. Jadi mereka pakai sendal gitu. Oke ya. Iya. Jadi tapi gini, setiap sesuatu nggak cuma peraturan ya, nggak cuma kedisiplinan, nggak cuma ketertiban, ada pro kontra ya. Ada sisi yang merespon baik, ada juga yang meresponnya mungkin ya kurang apa ya, atau keberatan gitu ya. Melihat itu Kak Salma gimana? Kayaknya emang dari diri merekanya yang nggak bisa nerima apa ya peraturan tersebut. Jadi mereka sebelumnya tuh kayak terlalu bebas gitu. Jadi dengan adanya tata tertib itu, jadi mereka kayak kekekang. Jadi terus adanya pro kontra tuh dari rasa kekekang itulah. Mereka jadinya banyak yang nggak terlalu suka Respect gitu. ya, Iya. nggak suka, nggak respect. Karena udah terbiasa dengan apa? Nggak diatur. Mungkin terlalu bebas Oh, lah. terlalu bebas ya. Tapi biar bagaimanapun kita berada di sekolah, berada di lembaga pendidikan gitu ya. Jadi maksud dan tujuan dari ketertiban, kedisiplinan memang semata ya layaknya memang kita di sekolah. Sekolah tuh memang ada seperti itu. Dan sejauh ini memang ketika ketertiban dan kedisiplinan itu dimulai diterapkan, itu biasanya memang ada jeda waktu kok. Biasanya ya. Artinya besok mau ngapain minggu besok ya. Nah, minggu ini biasanya dikasih tahu gitu. Dan memang tadi ya ada respon baik, ada respon yang kurang baik. Yang kurang baik dalam artian nggak menerima gitu ya. Ada apa, Kak Salma melihatnya ada perubahan kah, ada apa sesuatu yang berbeda kah dari sebulan lalu ya? Kita kan sebulan lalu ya, kurang lebih udah sebulan lalu lah kita udah mulai menerapkan. Adakah yang terlihat atau yang berbeda dari sekolah ini? Sebenarnya lumayan banyak sih yang bisa dibedakan dari sebelum-sebelumnya. Kayak lebih rapi kelihatannya. Terus di sekolah tuh nggak boring. Setiap minggunya tuh nggak boring. Jadi setiap minggu tuh selalu ada kegiatan yang bisa apa ya?
kayak buat healing lah. Oh, buat healing ya. Jadi memang ada beberapa teman-teman yang ketika disurvei ya, anak-anak maksudnya, teman-teman ini siswa-siswi maksudnya, yang menganggap bahwa saya sekolah seperti apa ya? Seperti rumah kedua gitu kan. Karena memang tadi salah satu bagian atau salah satu tujuan ya, maaf saya koreksi, salah satu tujuan dari membuat sekolah itu nyaman kurang lebih sama seperti tadi. Apa ya, ketika di sekolah tuh dia nggak bete, terus merasa nyaman ya, merasa pingin lama-lama. Kak Salma paling senang kegiatan apa? Kegiatan yang baru-baru ini sudah terlaksana. Di hari Selasa sih. Oh, di Selasa. Ya. Ada 3 kegiatan dari Selasa. Lebih spesifik lagi, lebih senang yang mana? Kegiatan panggung kreasi pelajar. Panggung kreasi pelajar Sama literasi membaca. Literasi membaca ya. Nah, itu 2 program itu memang bagian dari Selasa berprestasi. Kita ada 3 program ya di sana ya. Kalau bicara soal kedisiplinan dan juga ketertiban ya, baru-baru ini Kak Salma nyimak Kak, di berita itu ada salah satu kebijakan yang dibuat oleh suatu daerah ya, yang bahkan kalau di sini mungkin jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7 pagi Ya, kita jam 7 pagi. udah mulai harus datang ke sini ya, ke sekolah maksudnya. Walaupun bel sekolah jam 7.20, tapi di media-media yang banyak sekarang diulas itu, peraturan dari suatu daerah tersebut, ada beberapa sekolah yang bahkan sekolahnya masuknya jam 5 pagi. Kak Salma punya pandangan sendiri nggak? Masuk jam 5 pagi. Banyak jam 5 pagi gitu. Kalau dilihat dari beberapa artikel sih emang kayaknya buat mendisiplinkan si para siswa-siswi. Oke. Tapi kalau dilihat dari kenyataan, kayaknya nggak mungkin seluruh siswa-siswi di sekolah itu salah satunya bisa bangun jam 5 pagi. Bangun jam 5 pagi. Masuk jam 5 pagi tuh apa ya? Kayak susah masuk sekolah jam 5 pagi. Kita bangun aja jam 5 pagi tuh susah banget, Susah effortnya banget, tuh harus ya. gede gitu. Bangun jam 5 pagi tuh lumayan tuh. buat bangunnya aja susah jam ya. 5 pagi. Apalagi ini udah Masuk masuk sekolah. Kalau di sini kira-kira ada peraturan mesti masuk jam 5 pagi atau ketentuan masuk jam 5 pagi gimana? Nggak bakal nggak bakal ada siswa yang datang sih. Nggak bakal ada siswa yang Paling datang. cuma gitu. 1-2. Paling 1-2 ya. Oke. Sisanya nggak ada. Sisanya nggak ada. Mungkin banyak yang nanti bermalam juga kali atau nggak tahu ya gitu ya. Tapi memang ya itulah ya tadi ya, namanya suatu peraturan memang punya tujuan masing-masing ya. Tapi pun demikian harus dievaluasi. Ya, harus dievaluasi ketika efektif atau enggak. Berkemungkinan atau berpotensi membawa kebaikan bersama atau tidak, kurang lebih seperti itu. Ngomong-ngomong, bentar lagi lulus dari MTS 3 Pandeglang. Kalau sekarang Maret udah tinggal menghitung bulan lah ya, 1-2 bulan udah maksimal kayaknya. Gimana selama sekolah di sini? Ada sesuatu yang didapat? Banyak sih yang didapat, kayak pengalaman berorganisasi, cara sebagai pemimpin, terus public speaking juga di sini sangat-sangat dibutuhkan gitu. Bisa dipelajari lah di MTS. Setelah udah gitu teman-temannya kayak lingkungan pertemanannya bagus, kayak enak gitu. Udah gitu paling apa ya yang kurang boleh lah, boleh. Ini kan buat evaluasi ya, dalam rangka evaluasi. Nanti siapa tahu yang denger ini Amin punya keinginan buat memperbaiki. Gimana kurangnya? Paling yang kurang dari ini doang sih, fasilitasnya. Fasilitas. Iya, kayak toilet itu salah satu hal yang penting di sekolah, toilet. Betul. Apalagi sekolah Islam. Iya, fasilitasnya doang sih Fasilitas yang ya. kurang mendukung siswa-siswi buat berkreasi lebih baik gitu. Betul ya. Ya, itulah tadi teman-teman ya. Dan mudah-mudahan kekurangan yang tadi dikasih tahu oleh Kak Salma ini jadi jadi evaluasi, jadi doa bersama biar
memperbaiki terus-terusan gitu kan. Pada akhirnya memang setiap sekolah punya plus minus gitu. Tadi plusnya mungkin udah dijabarkan banyak ya, minusnya tadi fasilitas sama toilet gitu. Ada harapan tersendiri Kak Salma untuk MTS atau pesan-pesan mungkin buat adik-adik kelasnya? Harapannya semoga MTS Negeri 3 Pandeglang ini lebih baik lagi, punya prestasi yang melebihi dari tahun-tahun kita sebelumnya. Udah gitu buat adik-adik kelas, tetap semangat belajarnya, jangan mudah putus asa, gapai semua yang kamu inginkan di MTS Negeri 3 Pandeglang. Oke, seru banget ya. Teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak nih dengan Kak Salma ya. Intinya mudah-mudahan bisa didapat gitu ya. Dan mudah-mudahan juga harapan-harapan dari Kak Salma nanti yang tadi itu bisa terwujud lah. Amin. Gitu ya. Terakhir, closing statement atau mesti ditanya atau closing statement aja? Udah ya. Tadi penutup udah jadi closing statement ya. Saya nge-lag sih ceritanya. Banyak banget kegiatan ini hari Selasa ya. Banyak banget kegiatan hari ini soalnya. Baik, Kak Salma, terima kasih ya udah jadi tamu spesial di podcast episode pertama. Mudah-mudahan konten yang ini bisa terus ya, bisa terus gitu. Sukses buat Kak Salma. Terus lulus mau kemana? Masih mikir-mikir. Mikir-mikir. Mudah-mudahan nanti cepat ketemu sekolah yang ditujunya. Amin. Dan bisa lolos ke sekolah yang diimpikan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.